Halo guys, jadi baru-baru ini aku udah selesai nonton ILC. Temanya tentang Gibran. Janjinya Gibran di mana 19 juta lapangan pekerjaan. Bicara 19 juta lapangan pekerjaan, jujur aja kalau gua nggak punya kapasitas itu. 10 orang saja itu membuka lapangan pekerjaan. Gue nggak punya, susah, apalagi 19 juta. Ya mungkin kalau satu mungkin bisa, tapi kalau 19 juta wah itu aku nggak punya kapasitas, jujur aja. Dan saya melihat Gibran kayaknya juga nggak punya kapasitas itu, tapi dia berani untuk berjanji untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi saya berasumsi bahwa mungkin Gibran berani ngomong seperti itu untuk berjanji membuka lowongan pekerjaan karena ada backingan di belakangnya, ada orang-orang pintar, profesor, insinyur, dokter dan sebagainya, sehingga dia berani untuk berjanji membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Itu pikiran positifnya. Nah, di sini aku pengen ngebahas apa yang terjadi di realita. Di realita sekarang terjadi baru-baru di Jawa Barat. Orang mau cari kerja dari job fair itu berdesak-desakan, panas-panasan, bahkan katanya ada yang sampai pingsan, ada yang ya kena desak lah, ya mungkin sakit dia, dan ujung-ujungnya dia cuman bukannya di interview, dia cuma disuruh untuk scan QRIS yang saya tidak tahu apa itu tujuannya. Tapi intinya di situ ribuan orang mau cari kerja, tapi ujung-ujungnya tidak ada. Yang katanya ya paling ya cuma sedikit, beberapa yang diterima. Tapi yang ingin saya bicarakan di sini bukan tentang pekerjaan, tapi itu semua akan berhubungan. Yang dimana kita kan negara Indonesia kan katanya mendapatkan bonus demografi. Yang dimana bonus demografi artinya banyak usia produktif dari jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 280 juta. Nah, kita memasuki bonus demografi, banyak usia produktif yang bisa dimanfaatkan tenaganya, pemikirannya, skillnya, yang jelasnya kita bisa manfaatkan sumber daya manusia untuk hal yang baik kalau bisa dimanfaatkan. Nah, tapi dari adanya bonus demografi juga kita juga dihadapkan dengan tantangan yang lain, yaitu tantangan kita memasuki era disrupsi, era perubahan secara besar-besaran. Secara teknologi kita akan mengarah yang namanya robotik. Konon menurut data 70-80% pekerjaan manusia itu akan digantikan oleh AI atau robot. Setelah akan ada pekerjaan yang tersingkirkan menjadi pekerjaan yang baru yang mungkin digantikan oleh robot. Nah, bonus demografi era disrupsi. Inilah sekarang yang lagi berbentur. Kita diuntungkan ada bonus demografi, tapi ya kita dirugikan. Antara dirugikan dan diuntungkan dengan era disrupsi. Inilah yang dibentur dan itu yang jadi pertanyaan. Kalau terbentur ini, apa yang akan terjadi? Apakah pengangguran? Kan istilahnya kalau era disrupsi dan artian perusahaan-perusahaan sudah mulai memakai teknologi yang lebih efisien atau memakai robot supaya pembiayaannya itu lebih efisien. Tapi daripada itu kita masuk juga bonus demografi yang banyak sumber daya manusia yang harusnya dimanfaatkan, tapi mau masuk juga ini era disrupsi. Jadi ini akan ada
terjadi suatu perombakan secara besar, dan itu yang sedang dijawab oleh pemerintah, dan saya akan jawab di sini sesuai dengan apa yang informasi yang saya dapat. Jadi dengan adanya robotik, kita itu perusahaan-perusahaan itu akan diuntungkan, dikarenakan tidak perlu lagi menggaji seseorang, tidak perlu lagi memberikan THR, insentif, tunjangan, dan lain sebagainya. Dikarenakan robot itu ya tinggal kerja, diprogram untuk kerja, dan diprogram untuk kerja sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian efisien, simple lah, dan tidak perlu digaji. Kalau rusak robotnya ya diperbaiki, dan itu tentunya itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang akan mengadopsi yang namanya robotik ataupun AI. Dan ini akan menjadi ancaman bagi bonus demografi. Kalau ini masuk era disrupsi, otomatis bonus demografi tidak akan digunakan, akan menjadi kerugian, karena manusia sejatinya susah akan bersaing dengan robot kalau mau bekerja. Jadi harus ada yang dilakukan dalam mengatasi bonus demografi. Dan yang saya lihat langkah yang dilakukan pemerintah adalah di pemerintahnya Pak Prabowo ini sedang fokus pada yang namanya swasembada pangan, dan itu sedang dilakukan, yang dimana pemerintah sekarang membeli Bulog membeli gabah dari petani itu harganya 6.500 per kilo, dan itu seluruh Indonesia harganya sama rata, dan itu harga yang petani diuntungkan lah dengan harga pemerintah ini. Dan alhamdulillah katanya kita sudah mencapai stoknya itu sudah melimpah lah, stok pangannya. Jadi artinya kita bisa bertahan kalau stok melimpah, karena memang ini pangan adalah kebutuhan pokok dari manusia. Kalau manusia tidak makan, mati. Walaupun punya teknologi, tapi kalau tidak ada makanan ya mati. Dan itu yang sedang dijalankan pemerintah. Dan ini akan saya sangkut pautkan bagaimana Indonesia akan menuju Indonesia emas 2045 sesuai skenario yang saya baca di lapangan. Tentunya apa yang saya sampaikan di sini itu informasinya terbatas. Walaupun terbatas, tapi saya akan menyampaikan dengan secara jelas, secara bagaimana Indonesia itu bisa mencapai 2045. Keinginan pemerintahan Pak Prabowo, dia ingin swasembada pangan, dan saya yakin Pak Prabowo melihat potensi dari Indonesia itu sumber dayanya itu melimpah, dan saya yakin orang-orang desa itu melihat tanah baik yang masih belum dikelola dan lain sebagainya, istilahnya harus dimanfaatkan. Dan Pak Prabowo melihat itu, kita nikel dan lain sebagainya, tambang kita melimpah sumber dayanya. Dan sayangnya karena sumber daya yang melimpah ini, tapi kita diberikan masalah dengan adanya kesenjangan sosial. Jadi pasti ada masalah dong. Kenapa kita kaya akan sumber daya alam, tapi kesenjangan sosial itu terjadi? Nah, ini akan saya jawab. Kenapa kita kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial itu artinya, atau kesenjangan ekonomi itu artinya banyak orang kaya, sedikit orang kayanya, tapi banyak orang miskinnya, dan kelas menengah akan hilang. Kenapa bisa saya mengatakan seperti itu? Saya buka di Google, mencari berapa persen orang yang memiliki tabungan di atas 1 miliar. Jumlahnya itu sedikit, guys. Jumlahnya itu cuma 0,1% orang yang punya tabungan di rekeningnya 1 miliar lebih.
1% dari 0,1% dari 280 juta penduduk ini itu ditotalkan sekitar 375.000 orang yang punya 1 miliar di rekeningnya. Ini cuman yang terdata tuh, yang ada di rekening. Saya tidak tahu, mungkin ada yang mungkin simpan 1 miliar lebih di bawah bantal atau di mana. Tapi yang terdata di rekening jumlah orang yang punya 1 miliar lebih itu 375.000. Itu jumlah sangat sedikit, 0,1%. Dan jumlah orang yang punya uang 100 juta ke atas di rekening itu jumlahnya cuma 1%. Dan 1% dari 280 juta penduduk Indonesia itu cuma 3 juta orang yang punya 100 juta di rekening. Lagi-lagi di rekening yang terdata tuh. Sini kayak gimana Indonesia ini? Yang notabene-nya kita UMR itu rendah, paling rendah. Dan istilah 99% ya sisanya itu rekeningnya di bawah 100 juta. Dan kira-kira kalian berapa sih total jumlah uangmu di rekening? Pasti nggak banyak yang punya 100 juta, 50 juta, dan lain sebagainya. Dan itulah yang saya sebut, kita itu masih bermasalah dengan kesenjangan sosial. Kita banyak sumber dayanya tapi banyak kesenjangan sosial. Artinya apa? Artinya 0,1% ini yang mengelola sumber daya ini, ya orang-orang di atas ini ya tidak merata ke bawah. Artinya orang yang kaya semakin kaya, bahkan itu diperparah dengan korupsi dan sebagainya. Itu yang memperparah sehingga pendistribusian dari APBN atau apapun itu tidak merata ke bawah, tersendat. Dan itulah kita masih melawan dengan kesenjangan sosial. Terus bagaimana caranya pemerintah melawan itu? Yang saya lihat di lapangan, ini yang saya lihat, pemerintah katanya kan kalau tidak salah bulan Juni kalau bukan Juli, akan merealisasikan koperasi desa merdeka, Kopdes, koperasi merdeka lah, di perdesaan. Dan itu akan direalisasikan kalau tidak salah jumlahnya 80.000 yang akan berjalan, dan mungkin lebih. Dan fungsi koperasi desa ini yang ada di desa-desa, fungsinya katanya untuk meningkatkan ekonomi desa, karena desa itu tempatnya sumber daya alam. Dan itu yang akan diberikan intensif pada orang-orang yang bisa mengelola desanya dengan baik, sehingga itu kemungkinan akan menjadi pendapatan untuk negara, jadi lewat desa. Dan itu untuk solusi supaya kesenjangan sosial itu merata. Dan katanya Kopdes ini juga kan, petani kan juga mengalami kesulitan katanya dalam menjual bahan pertaniannya, mungkin singkong, mungkin bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Dan ini koperasi desa akan membantu untuk mengakomodasi itu, dalam artian mungkin membeli dari petani langsung, atau dia juga membantu, koperasi desa juga membantu dalam hal penyimpanan supaya ini bisa disimpan dengan cara yang lama. Dan tentunya itu program yang cukup sangat bagus dari Presiden Pak Prabowo dan para yang mendukung Pak Prabowo. Nah, saya mendukung itu, tentunya itu akan bisa mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Semoga. Nah, inilah. Jadi kenapa Pak Prabowo ini kan di desa, dan di desa itu katanya banyak sawah dan lain sebagainya, sumber daya pangan lah. Pak Prabowo atau pemerintahnya Pak Prabowo pengen supaya swasembada pangannya ini kuat dulu. Supaya apa? Supaya bisa bertahan, karena
pasti di lingkungan Pak Prabowo ada para profesor, insinyur yang memperkirakan kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Dan itu mungkin terjadi, dan sekarang terjadi. Ukraina, India, dengan Pakistan, Israel, dan ini, Cina, dan Amerika, dan sebagainya. Itu potensi perang itu mungkin terjadi. Dan Indonesia memilih untuk bertahan. Karena memang kita militer pasti kalah. Tapi orang-orang di sekitar Pak Prabowo mungkin melihat adanya potensi kita masih bisa bertahan lewat pangan. Teknologi kita sudah jelas kalah karena kita masih dalam IQ kita itu 70, jadi caranya kita masih dalam SDM rendah, mau berinovasi ya tidak mungkin. Makanya Pak Prabowo fokus di pangan untuk bertahan. Walaupun dunia perang, kita bertahan, masih bisa hidup. Dan dari pangan ini, kalau pangan ini tercapai dan istilahnya melimpah lah, ini bisa jadi daya gentar untuk dunia. Dalam artian apa? Eropa, negara-negara Eropa itu sedikit sumber daya alamnya. Kenapa mereka bisa bertahan hidup? Karena mereka bertahan dari yang namanya inovasi. Ada yang namanya jam tangan lah, jam tangan mewah, tas branded, barang-barang mewah, baju-baju mewah, dan mobil-mobil mewah. Itu kebanyakan dari Eropa. Dan mereka bertahan dari menjual itu, terus dapat uang, uangnya dipakai untuk beli pangan. Nah itu katanya Indonesia itu akan jadi swasembada pangan untuk memanfaatkan pangan sebagai daya gentar dunia. Jadi kalau tidak ada Indonesia, dunia mati. Artinya seperti itulah. Dan perlu kita ketahui bersama juga, Pak Gibran ini juga katanya kan ada visinya mau AI, teknologi dan sebagainya lah. Isinya ya kripto dan sebagainya. Dan saya mendukung itu. Dan semoga apa yang dijalankan ini pangan dengan inovasi ini berjalan bersamaan. Dan kalau ini berjalan bersamaan, atau mungkin ya pangan dulu. Kalau pangan sudah kuat, otomatis negara punya ekonominya bertumbuh sebagainya lah. Karena kita bisa mensuplai pangan dan kita mandiri. Karena kalau situasi perang itu semua negara pasti bakalan fokus pada negaranya masing-masing. Sini nggak ada yang mau bantu. Yang bisa bantu ya diri kita sendiri, negara kita sendiri. Karena kondisi perang. Nah, oleh karena itu ya, semoga ini bisa berjalan bersamaan dengan inovasi. Karena inovasi juga penting ini. Karena notabene-nya kita dikendalikan dengan teknologi oleh negara-negara di luar negeri. Dan kita harus juga mencapai itu. Karena menurutku masa 280 juta penduduk Indonesia nggak ada yang bisa buat inovasi. Pasti ada lah. Mungkin ya 100 orang, 200 orang pasti ada yang bisa membuat AI sendiri, membuat YouTube sendiri, membuat Facebook sendiri, membuat Instagram sendiri, bahkan membuat robot sendiri dan lain sebagainya. Dan itu perlu dilakukan. Dan tujuan utamanya harus pendidikan digenjot. Kalau SDM-nya sudah meningkat, berkembang, nah makanya itulah, karena bonus demografi ini harus dimanfaatkan ini supaya bisa membuat aplikasi inovasi. Dan kalau terbentuk inovasi, terbentuk ini semua dan hilang kesenjangan sosial, otomatis itulah katanya 19 juta lapangan pekerjaan itu akan terrealisasi karena semuanya sudah jalan semua. Makanya itu kita juga harus coba kita melihat sisi positifnya. Ini positifnya. Dan tentunya apakah ada negatif? Banyak negatifnya juga.
Dan saya rasa juga Pak Prabowo dan siapapun itu menterinya ada juga negatifnya, tapi jangan cuma negatifnya semua dilihat satu rata negatif semua. Setiap orang, kamu dan saya, punya sisi positif dan negatifnya. Jadi harap bisa melihat dari dua sudut pandang atau baik sudut pandang, jangan cuma lihat satu sisi. Dan sisi negatif ini banyak dimediakan oleh media beri pemberitaan. Contohnya kayak Instagram, YouTube, pemberitaan mainstream dan sebagainya. Inilah yang banyak memberitakan hal-hal yang negatif. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan memang itu konsumsi yang sangat enak bagi masyarakat Indonesia. Kenapa bisa enak untuk masyarakat Indonesia? Karena kita masyarakatnya masih SD merendah. Berpikirnya ya mungkin masih satu sudut pandang, langsung tiba-tiba percaya hal itu. Dan itu digunakan untuk media. Digoreng lah itu. Karena SD-nya rendah, kasihlah berita-berita cek. Karena itu berita negatif cepat naiknya. Dan karena cepat naiknya itu akan cepat juga untuk meningkatkan profit dari media-media ini. Dan itulah kenapa pernah akan diundang itu media-media supaya jangan membuat gaduh Indonesia. Karena kenapa? Indonesia ini kalau dalam sejarahnya itu, kenapa kita bisa terjajah seperti itu? Sebenarnya kita kuat, tidak bisa terjajah, tapi kita bisa terjajah karena kita masih bergantung pada VOC dulu. Dan VOC memanfaatkan itu pendekatan secara ekonomi untuk mengadu domba. Kenapa bisa diadu domba? Karena kita itu masih berkutat pada yang namanya kesukuan. Jadi rentan suku-suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Medan, suku Batak, Betawi, suku Palembang, itu mudah karena kita itu ada berbagai suku, ribuan suku, mungkin berapa ratus ribu suku, dan itu rentan sekali untuk diadu domba. Dan kalau diadu domba, kita bakalan bisa fokus pada tujuan utama, yaitu menjadikan Indonesia menjadi mandiri. Makanya itulah pentingnya namanya persatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Persatuan Indonesia penting. Jadi akui sajalah kalau kalian itu SDM rendah. Saya akui kalau saya SDM rendah. Karena saya SDM rendah, jadi saya juga akan belajar. Makanya saya buat video ini. Mari kita akui bersama kalau kita ini SDM rendah. Dan itu orang-orang yang ngehujat, ya lu kan emang SDM rendah. Lu juga SDM rendah, kan Indonesia kan IQ-nya rata-rata kan 70. Ya mungkin ke bawah. Serata sama si Pansel. Dan itu yang terjadi. Jadi walaupun kok ngaku-ngaku sok-sokan SDM tinggi, tetap lu SDM rendah karena IQ kita rata-rata di Indonesia sekian. Jadi akui saja lah. Nah, mari kita bersatu, akui kalau kita SDM rendah. Tapi karena kita SDM rendah, mari kita bersatu untuk berproses, bukan malah menghujat, menjatuhkan, karena itu nggak ada gunanya, buang-buang waktu. Sudah waktunya kita bersatu untuk bisa merealisasikan hal-hal yang baik. Dan tentunya hal yang negatif juga, ya, apalagi yang bersifat kriminal juga harus ditindak lah, harus dipangkas lah, korupsi dan sebagainya harus dipangkas lah. Makanya itu perlu kita harus bersatu juga, jangan sampai terpecah belah. Walaupun memang politik ini katanya kan ada PDIP dengan oposisi, pemerintah banyak partai saling inilah. Tapi kan pernah kalian ingat nggak, pernah itu Pak Prabowo ketemu dengan Megawati kan oposisi katanya, dan ada tangan kanannya DPR, yang ketuanya DPR ini Puan Maharani. Ya, saya rasa sebenarnya tidak ada masalah dalam hal itu, tapi yang membuat masalah ada media yang membesar-besarkan seolah-olah itu masalah yang serius, yang seharusnya memang tuntas lah masalah itu, bisa dituntaskan. Kalau memang kriminal ya harus ditindak.
Ya mungkin itulah pemikiran aku yang mencocok logikan dari semua informasi yang saya dapat kalau bagaimana caranya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Itu bisa terjadi kalau bersatu, jangan sampai terpecah belah. Kalau terpecah belah, saling hujat, saling ini, itu saling hujat tidak menciptakan apa-apa, tidak menciptakan apa-apa. Justru yang perlu dilakukan dari SD merendah itu fokus dirimu, belajar, introspeksi diri dulu sebelum menghujat orang. Kalau menurut kalian bagaimana kah tentang SD merendah ini? Kalau saya sepakat kita semua itu SD merendah. Kalau kalian bagaimana? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.